Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat serta sukses bagi kita semua. Mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam channel Sudut Antropologi ini. Pada penayangan video kali ini, kita akan pelajari bersama tentang sub-sub bidang antropologi linguistik. Sarjana antropologi tangkas melakukan penelitian dan penyelidikan antropologi yang berkontribusi nyata. Dibutuhkan bekal wawasan, sikap, dan keterampilan dalam bidang-bidang pilihan yang terfokus: antropologi biologi, arkeologi, linguistik, dan antropologi sosial budaya atau lintas bidang. Antropologi linguistik. Linguistik sebagai salah satu bidang antropologi yang mempelajari dan menyelidiki sejarah dan struktur bahasa manusia, hubungan antara bahasa dan budaya, aspek kognitif dan biologis bahasa, bentuk simbol lainnya, serta media komunikasi dan termasuk penalaran. Bahan penelitian linguistik sebagai bidang antropologi diperoleh antara lain dari daftar kata, pelukisan ciri dan tata bahasa dari sejumlah suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Bahkan kata-kata yang telah punah yang dimiliki oleh komunitas masa lampau. Pemetaan sub-sub bidang ilmu dalam antropologi linguistik. Antropologi linguistik terdiri atas kajian-kajian mikrolinguistik, makrolinguistik, dan folklore. Kajian mikrolinguistik terbagi atas mikrolinguistik umum dan mikrolinguistik bahasa tertentu. Sementara kajian makrolinguistik terbagi atas makrolinguistik interdisipliner dan makrolinguistik terapan. Mikrolinguistik umum akan terbagi lagi dalam kajian-kajian fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Sementara
mikrolinguistik bahasa tertentu terbagi dalam kajian-kajian linguistik deskriptif, linguistik struktural, linguistik historis, linguistik komparatif, linguistik historis komparatif, linguistik diakronis, linguistik sinkronis, dan linguistik kontranstif. Makrolinguistik interdisipliner juga akan terbagi dalam kajian-kajian seperti fonetik, psikolinguistik, linguistik etnografi, antropolinguistik, sosiolinguistik, neurolinguistik, paleografi, filologi, epigrafi, stalistika, dan semiotika. Selanjutnya, makrolinguistik terapan yang juga terbagi atas kajian-kajian leksikografi, penerjemahan, grafologi, mekanolinguistik, dan medikolinguistik. Berikutnya folklor juga terbagi dalam kajian folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. Kali ini kita akan urai peta sub-sub bidang ilmu dalam antropologi linguistik ini. Yang pertama, mikrolinguistik. Mikrolinguistik mempelajari kedudukan bahasa sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik ini mempelajari bahasa secara langsung, yaitu melakukan studi terhadap sifat, struktur, dan cara kerja bahasa. Inilah mikrolinguistik. Terdiri atas berikutnya. Kali ini kita akan bicara mikrolinguistik umum terlebih dahulu. Mikrolinguistik umum terbagi lagi dalam kajian-kajian. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi mempelajari bunyi bahasa yang ditinjau dari fungsinya. Mikrolinguistik umum yang kedua adalah morfologi. Morfologi mempelajari kata dan kelompok kata, menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Mikrolinguistik umum yang ketiga adalah semantik. Semantik mempelajari makna bahasa yang bersifat leksikal, gramatikal, dan kontekstual.
Mikrolinguistik umum yang keempat adalah sintaksis. Sintaksis mempelajari satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, dan cara penyesuaiannya. Nah, kita masuk mikrolinguistik bahasa tertentu. Mikrolinguistik bahasa tertentu yang pertama, kita pelajari linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif meneliti tata istilah yang sesuai untuk bahasa yang diselidiki, memberikan gambaran struktur dan sistem bahasa yang sedang dipelajari. Mikrolinguistik bahasa tertentu yang kedua adalah kajian linguistik struktural. Linguistik struktural meneliti bahasa dengan asumsi dasar bahwa bahasa merupakan suatu sistem yang bebas. Kajian ketiga dalam mikrolinguistik bahasa tertentu adalah linguistik historis. Linguistik historis ini meneliti perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatikal, dan kosakata pada suatu bahasa atau lebih. Kajian yang keempat dalam mikrolinguistik bahasa tertentu adalah linguistik komparatif. Komparatif itu artinya perbandingan. Jadi, linguistik komparatif ini meneliti kesepadanan fonologis, gramatikal, dan leksikal dari bahasa-bahasa yang berkerabat pada periode historis suatu bahasa. Perbandingan itu kesepadanan. Ada unsur yang sama, namun juga ada unsur yang berbeda. Kajian mikrolinguistik bahasa tertentu yang kelima adalah historis komparatif atau linguistik historis komparatif yang meneliti perkembangan bahasa dari satu masa ke masa lain, sekaligus menyelidiki perbandingan bahasa satu dengan bahasa lain. Lanjut pada kajian mikrolinguistik bahasa tertentu yang keenam, linguistik diakronis.
Linguistik diakronis berupaya meneliti struktur bahasa yang hidup dalam 2 periode atau lebih. Kemudian hasil deskripsi pada masing-masing periode dibandingkan satu sama lain. Kajian ke-7, mikrolinguistik bahasa tertentu, adalah linguistik sinkronis. Linguistik ini meneliti struktur bahasa yang hidup dalam satu masa. Diketahui hasilnya berupa deskripsi sinkronis pada satu periode waktu terhadap suatu bahasa. Kajian mikrolinguistik bahasa tertentu yang ke-8 adalah kajian linguistik kontranstif. Linguistik kontranstif menyelidiki dengan membandingkan struktur 2 bahasa atau lebih yang tidak serumpun untuk mencari pertentangan atau kontras. Makanya disebut kontranstif. Kita memasuki makrolinguistik. Makrolinguistik mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang ada di luar bahasa, seperti psikologis, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Makrolinguistik yang akan kita bicarakan terlebih dahulu adalah makrolinguistik interdisipliner. Makrolinguistik interdisipliner yang pertama kita kaji adalah fonetik. Fonetik menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucapan yang terdapat pada rongga mulut dan yang digunakan untuk melambangkan makna. Makrolinguistik interdisipliner kajian yang kedua adalah psikolinguistik. Psikolinguistik ini mempelajari hubungan antara bahasa dengan faktor perilaku dan alat akal budi manusia. Termasuk telaah kajiannya adalah melakukan penyelidikan terhadap proses perkembangan bahasa pada anak-anak, proses belajar bahasa, dan proses kemampuan berbahasa 2 atau lebih menggunakan bahasa 2 atau lebih.
Berikutnya kita lanjut kajian linguistik etnografi, termasuk kajian makrolinguistik interdisipliner. Linguistik etnografi mempelajari lingkungan alam dan budaya suatu masyarakat bahasa dengan menggunakan penelitian lapangan untuk mendeskripsikan konteks situasi petuturan. Kita lanjutkan kajian antropolinguistik, bagian dari makrolinguistik interdisipliner pula. Antropolinguistik meneliti hubungan antara bahasa dan tradisi untuk menyelidiki bagaimana bahasa itu digunakan sehari-harinya sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Termasuk pula dalam kajian ini adalah istilah-istilah pada sistem kekerabatan, upacara adat, ritual magis, mantra, dan doa. Kajian selanjutnya dalam makrolinguistik interdisipliner adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik melakukan telaah bahasa yang didasarkan pada asumsi bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks sosiologis manusia, seperti faktor interaksi sosial, stratifikasi sosial, emosi sosial, dan perubahan sosial. Berikutnya kajian neurolinguistik, yang juga merupakan bagian dalam makrolinguistik interdisipliner. Neurolinguistik ini mempelajari bagaimana kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa, termasuk memahami kesulitan berbahasa atau gangguan berbahasa pada orang-orang tertentu, seperti gangguan dalam berbicara, mendengar, membaca, dan menulis, serta berbahasa isyarat. Kajian berikutnya dalam makrolinguistik interdisipliner adalah paleografi. Paleografi ini mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan pendeskripsian tulisan-tulisan kuno, terutama yang berasal dari abad pertengahan. Kita lanjutkan kajian makrolinguistik interdisipliner berikutnya, yaitu filologi. Filologi ini melakukan pengkajian komparatif historis bahasa dengan meneliti dan menyelidiki kekerabatan bahasa dan perubahan bahasa
dengan cara membanding-bandingkan berbagai bahasa yang terdapat pada transkripsi, terjemahan, serta melakukan pelacakan naskah Babon dan mengkaji makna informasi pada naskah kuno. Makrolinguistik interdisipliner berikutnya adalah kajian epigrafi. Kajian epigrafi ini menelusuri, menyelidiki, menelaah, dan mempelajari isi tulisan yang terdapat pada prasasti-prasasti. Selanjutnya adalah kajian stalistika, yang juga merupakan makrolinguistik interdisipliner. Stalistika ini menganalisis gaya bahasa, karya sastra, diksi atau pilihan kata, dan ungkapan tertentu. Kita lanjutkan kajian makrolinguistik interdisipliner, semiotika. Semiotika mempelajari bahasa dalam yang terdapat kaitannya dengan simbol atau lambang. Saat ini kita memasuki pembahasan kajian makrolinguistik terapan. Makrolinguistik terapan yang akan kita pelajari terdiri atas beberapa kajian. Yang pertama adalah leksikografi. Leksikografi ini mempelajari cara, metode, dan teknik dalam menyusun suatu kamus atau dictionary. Berikutnya yang kedua adalah penerjemahan. Mempelajari cara, metode, dan teknik pengalian pesan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya kajian grafologi, mempelajari sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa tulis. Keempat adalah kajian mekanolinguistik yang mempelajari penggunaan bahasa untuk ilmu teknik informatika dan teknik komputer. Dan berikutnya adalah kajian medikolinguistik yang mempelajari penggunaan bahasa untuk diterapkan dalam sistem medis.
Terakhir, pada peta sub-sub bidang ilmu dalam antropologi linguistik adalah berbicara tentang folklore. Folklore termasuk bagian dari linguistik yang lain. Folklore mempelajari sebagian budaya kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut secara tradisional dalam berbagai variasi. Folklore terdiri atas beberapa kajian, yaitu folklore lisan, berupa bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, nyanyian rakyat, dan cerita prosa rakyat, seperti mitos, dongeng, dan legenda. Berikutnya folklore sebagian lisan, berupa pesta rakyat, ritual upacara adat, suatu tradisi, permainan rakyat atau permainan tradisional, dan beragam takhayul. Dan yang terakhir adalah folklore bukan lisan, berupa materi bendawi seperti arsitektur, kerajinan tangan, pakaian dan perhiasan adat, senjata-senjata masyarakat tradisional, kuliner, obat-obatan, ramuan, dan juga yang berupa imaterial atau bukan benda, seperti bahasa isyarat, mantra, doa, laras musik, tergolong bukan lisan. Nah, demikianlah materi sub-sub bidang ilmu dalam antropologi linguistik. Pada pertemuan atau penayangan yang akan datang, mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari sub-sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya. Saya ingatkan kembali untuk mendukung channel Sudut Antropologi yang saya asuh ini. Kiranya Anda bersedia melakukan subscribe, like, dan memberikan komentar. Apabila tema dan konten materi ini menarik, silakan Anda dapat membagikan tautan video ini. Terima kasih. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.